Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Jumpa lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi Allah akan memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan bab 4 ya. Kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 5. Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran dari Bu Rahma, diharapkan mampu yang pertama memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam ya, dengan baik. Oke anak-anak kelas 5 SD 1 Tumbak Rasa yang solih-solihah pasti beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Siapa Rasul itu? Rasul adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar ya. Jumlah rasul yang wajib kita imani ada 25. Tetapi kali ini Bu Rahma akan menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam ya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Disimak baik-baik ya ceritanya. Alkisah diceritakan bahwa Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daud ini merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud ini hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut. Jadi hidup di masa ada dua raja ya, di mana Raja Talut ini adalah raja yang beriman, raja yang taat kepada Allah dan raja yang bijaksana. Sedangkan yang satu Raja Jalut ini adalah raja yang ingkar, tidak beriman kepada Allah ya. Selain itu, Raja Jalut ini adalah raja yang zalim, raja yang sangat jahat. Anak-anak, kemudian dikisahkan terjadilah perang antara Raja Talut dan Raja Jalut. Alhamdulillah peperangan dimenangkan oleh Raja Talut, di mana ketika itu salah satu tentaranya adalah Nabi Daud yang berhasil membunuh Raja Jalut. Padahal ketika itu Nabi Daud alaihi salam ini masih remaja ya. Kalau dilihat fisik jauh dibandingkan dengan Raja Jalut yang tinggi besar ya, raksasa. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihi salam berhasil membunuh Raja Jalut. Kemudian bertahun-tahun berlalu, Raja Talut ini wafat ya anak-anak. Kemudian digantikan oleh Nabi Daud. Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika itu ya. Kemudian setelah diangkat menjadi raja, Allah memberi amanah, yaitu Nabi Daud diangkat menjadi Rasul Allah. Kemudian diberikan wahyu atau mukjizat. Mukjizatnya berupa apa? Itu berupa kitab. Namanya kitab Zabur. Anak-anak, selain itu Nabi Daud ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Yang pertama, Nabi Daud dapat memahami bahasa burung. Kemudian Nabi Daud ini setiap pagi dan senja atau sore hari semesta bertasbih, mengikuti tasbih
Kemudian selain itu, Nabi Daud ini mampu melunakkan besi. Seperti kita tahu, besi itu seperti apa ya? Besi itu sangat kokoh, sangat kuat. Nabi Daud ini berhasil melunakkan besi tanpa alat apapun, ya, dengan tangannya sendiri. Sehingga mudah bagi Nabi Daud untuk membuatnya menjadi beberapa bentuk, ya anak-anak, seperti membuat baju besi pelindung perang untuk prajurit, ya, dari serangan musuhnya. Dan anak-anak, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Saba ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. An ya'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu shalihan inni bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, bisa dipahami ya keistimewaan dari Nabi Daud. Kemudian bagaimana keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Daud tersebut? Keteladanannya adalah ketika menjadi raja, Nabi Daud adalah raja yang sangat bijaksana, sehingga kerajaan yang beliau pimpin ini menjadi kuat. Selama 40 tahun beliau memimpin kerajaan, tidak pernah sekalipun mengalami kekalahan. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak. Selalu menang melawan lawan-lawannya atau musuhnya. Ketika menjadi nabi, apa yang dapat diambil keteladanannya? Yaitu 1. Taat dan selalu beramal saleh. Kemudian memiliki keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran. Yang ketiga, memiliki amalan sunnah. Apa itu amalan sunnah Nabi Daud? Yaitu puasa Daud. Puasa yang dilakukan selang-seling. Hari ini puasa, hari ini tidak. Hari ini puasa, hari ini tidak ya. Jadi puasanya selang-seling, dinamakan puasa Daud. Ya anak-anak. Oke, demikianlah penjelasan dari Bu Rahma. Semoga anak-anak semua paham. Selanjutnya ada soal ya. 1. Siapakah Nabi Daud alaihissalam? 2. Bagaimana perilaku Raja Jalut pada masa Nabi Daud alaihissalam? 3. Bagaimana keadaan kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam? 4. Tulislah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. 5. Sebutkan 3 keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang kamu ketahui. Itulah soal dari Brahma, dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.